Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamdi, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 250404551 di LPTK Universitas Pendidikan Mandalika. Saya akan melaksanakan ujian kinerja konseling individu di SMK Negeri 1 Peluang. Demikian perkenalan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan duduk. Ya, gimana? Cari tempat duduk yang nyaman ya. Sudah nyaman itu tempat duduknya? Oke, sudah nyaman. Sebelum kita memulai kegiatan konseling individu pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Baik, Pak Guru pimpin doa, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan tadi? Oke, kalau sudah sarapan berarti semua sudah baik-baik saja ya. Nah, jadi sebelumnya Pak Guru ucapkan terima kasih banyak karena Ananda sudah bersedia hadir ke ruangan BK ini. Nah, gimana suasana di sini enak? Nah, jadi Pak Guru ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir di ruangan BK ini. Tadi sebelum ke ruangan BK, kegiatan naik apa tadi? Apa kegiatannya sebelum ke ruangan BK tadi? Perang. Oh, latihan taekwondo ya? Oh iya. Perasaan kemarin ada yang juara taekwondo kemarin kan? Yang adik kelasnya yang kelas 10. Kemarin kan ikut di provinsi kemarin latihan taekwondo itu. Dapat juara berapa kemarin? Dapat juara 2. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan Naika bisa ikut seperti teman Naika yang dapat juara itu Naika ya. Nah, jadi tadi lihat di mana saja tadi? Jadi lihat di lapangan poli. Sama siapa tadi? Sama teman-teman. Jadi Naika ada ikut latihan juga tadi, cuma dia lihat saja. Oh, cuma lihat saja. Oke, Naika. Naika, apakah sebelum ini Naika pernah mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling? Pernah ikut konseling individu sebelumnya? Tidak. Belum pernah ya? Berarti ini yang pertama kali ya? Oh, iya. Jadi karena ini Naika pertama kali mengikuti bimbingan konseling individu, jadi saya rasa Naika perlu tahu pengertian dari konseling individu itu. Tahu pengertian dari konseling individu? Tidak tahu ya. Jadi konseling individu itu adalah salah satu proses yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu Pak Guru sendiri kepada seorang konseli, yaitu Ananda sendiri ya, untuk menyelesaikan masalahnya, baik itu masalah pribadi, masalah sosial ataupun masalah belajar. Adapun tujuan dari konseling individu ini adalah untuk mencari solusi ya, untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau siswa, baik itu masalah pribadi, masalah sosial maupun masalah belajar ataupun masalah karir. Nah, jadi bisa dipahami ya, apa yang saya sampaikan tadi? Bisa dipahami ya. Nah, jadi kemudian di dalam konseling individu itu ada asas-asas ya. Ada asas-asas yang harus kita sepakati bersama. Apa itu asas-asas itu? Asas yang pertama namanya asas kesukarelaan. Jadi Pak Guru berharap Ananda datang ke ruang BK ini atas sukarela ya, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Apakah Ananda merasa terpaksa ke ruang BK? Atau merasa dipaksa gitu?
Tidak ada, berarti sukarela ya. Jadi itu asas yang pertama, yaitu asas kesukarelaan. Jadi Ananda datang ke ruang BK ini atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua ada namanya asas keterbukaan ya. Jadi silahkan nanti Ananda ceritakan apa yang menjadi masalah Ananda. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi agar nanti kita bisa mencari solusinya bersama. Jadi itu asas keterbukaan. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi apa yang Ananda ceritakan nanti, apa masalah-masalah Ananda yang ceritakan nanti dijamin kerahasiaannya. Jadi itu namanya asas kerahasiaan. Jadi jangan takut ya, apa yang permasalahan yang Ananda hadapi itu dijamin kerahasiaannya. Ya, Ananda ya, bisa dipahami apa yang Pak Guru maksudkan tadi itu? Ya, jadi pelayanan konseling individu pada pagi hari ini tentu kita terikat oleh waktu, ya. Kita terikat oleh waktu, jadi pertemuan konseling individu ini kita akan laksanakan 45 menit, ya. 45 menit. Apakah 45 menit itu cukup, nah? Cukup ya, cukup ya. Jadi waktu kita cuma 45 menit. Nah, jadi apapun masalah-masalah yang belum terselesaikan nanti kita akan selesaikan di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, jadi begitu ya. Waktu kita berapa tadi? 45 menit. Jadi itu waktunya ya. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan konseling hari ini, kita buat surat kesepakatan dulu ya, surat kesepakatan dulu bahwa Ananda bersedia mengikuti kegiatan konseling individu pada pagi hari ini, ya. Jadi silakan diisi nanti ya. Silakan diisi namanya, silakan diisi namanya, silakan diisi namanya, kemudian kelas, kemudian tanggal. Jadi di surat kesepakatan ini dituliskan bahwa dalam semua proses konseling kita pada pagi hari ini dijamin kerahasiaannya dan tanpa ada paksaan sedikit pun, ya. Silakan ditulis namanya di sana. Oke, udah? Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini surat perjanjian kita bahwa Ananda siap mengikuti kegiatan konseling individu pada pagi hari ini, ya. Nah, jadi karena tadi sudah Ananda mengisi kesepakatan kita, apakah Ananda sudah bersedia mengikuti kegiatan konseling individu pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, Ananda. Kalau Ananda sudah siap, kita mulai dari kemarin. Pak Guru sempat lihat hasil dari observasi absensi, ya. Jadi absensi kemarin ternyata Anda ini sudah beberapa minggu sering membolos sekolah, ya. Ini hasil dari rekapan absensi, ya, dan kemudian dari hasil laporan dari Bapak Ibu guru wali kelasnya. Ternyata Ananda sering bolos sekolah. Nah, adapun Ananda bolos sekolah ini rata-rata pada hari Senin sama Rabu. Catatannya Pak Guru, kemudian membolos
hari per minggu. Ya, nah, jadi benar itu Anda? Benar. Oh iya, jadi kalau boleh Pak Guru tahu, ya, kalau boleh Pak Guru tahu alasannya, alasannya Ananda itu bolos karena apa? Karena apa Ananda kok bisa bolos sekolah gitu? Karena saya malas ke sekolah. Malas ke sekolah? Oh iya, malas ke sekolah. Apalagi selain malas ke sekolah itu? Apa alasan yang lain sehingga Anda suka membolos? Sering dimarahin sama guru. Ya. Yang pertama tadi apa? Malas ke sekolah. Malas ke sekolah. Kemudian yang kedua tadi apa? Sering dimarahi oleh Pak Guru. Nah, kalau boleh tahu dimarahinya karena apa? Tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah mengerjakan tugas. Iya. Jadi dari yang dua permasalahan ini, apakah ada masalah yang lain lagi? Apalagi masalahnya? Bosan di kelas. Iya, bosan di kelas. Bosannya karena apa ya? Karena suka ngantuk. Oh iya, berarti kalau di kelas itu ngantuk terus gitu ya? Iya Pak, Iya. Guru menjelaskan, sudah ngantuk gitu. Oh iya, mengantuk di kelas. Ya, jadi tentu sila mengantuk di kelas ini kan pasti ada sebabnya. Kira-kira sehingga Anda ngantuk di kelas itu karena apa biasanya? Bosan dengar penjelasan. Bosan dengan penjelasan dari guru. Iya, makanya sila ngantuk berarti ya. Nah, kalau di rumah itu biasanya ngapain kok bisa ngantuk gitu? Begadang. Ya, begadang. Berarti biasanya tidur jam berapa? Nah? Jam 1 Pak. Jam 1? Ya. Jam 1 malam? Ya. Itu jam 1 malam itu biasanya ngapain saja jam 1 malam itu? Nonton TikTok Pak. Nonton TikTok? Ya. Selain dari TikTok itu apa saja yang ditonton biasanya? Buka WA. Buka WA ya, apalagi sekarang kan banyak sosial media ya yang dibuka. Berarti sampai jam 1 malam itu. Apakah orang tua tidak mengetahui sih dia tidur sampai larut malam itu? Tidak tahu. Berarti di kamar, dikunci kamarnya, si dia nonton HP sampai larut malam. Ya, jadi bisa jadi karena itu lah ya, karena si dia tidur sampai larut malam, akhirnya si dia ngantuk di kelas. Jadi salah satu mungkin kenapa Anda bisa ngantuk di kelas. Jadi tadi ada beberapa alasan kenapa Anda sering bolos ya. Yang pertama yaitu malas ke sekolah. Kemudian yang kedua sering dimarahi oleh Bapak Guru. Nah, tadi kenapa dimarahi oleh Bapak Gurunya? Karena Anda tidak pernah mengerjakan tugas. Ya, jadi kemudian yang ketiga yaitu bosan di kelas. Nah, kenapa bosan di kelas? Karena mengantuk. Iya, karena mengantuk. Jadi ditanya tadi kenapa mengantuk? Karena Ananda suka begadang. Ya, jadi kalau Ananda bolos itu biasanya Ananda kemana saja? Kalau bolos itu? Sering bolos ke warung Pak. Bolos ke warung. Iya, terus Ngobrol sama teman-teman. Iya, biasa ke warung kemana lagi biasanya? ada teman saya waktu SMP Pak. Oh iya, ada. Kebetulan ya tidak sekolah terus kita bolos ke sana. Oh iya, berarti ada teman Side di SMP dulu ya? Oh, berarti sering bolos ke sana teman-teman itu. Padahal sedangkan teman-temannya itu tidak sekolah. Berarti kemarin tamat SMP tidak sekolah lagi ya, tidak melanjutkan sekolahnya. Iya, berarti ke sana berarti bolosnya ya. Selain ke sana
biasanya Ananda pergi bolos kemana saja? Selain dari yang pertama tadi, kemana? Pergi ke rumah teman. Kemudian yang kemana lagi tadi borosnya? Warung, iya. Selain ke yang kedua itu, biasanya Ananda pergi kemana saja borosnya? Oh, ya. Pak Guru boleh tanya ini ya, kira-kira dampak yang Ananda bisa dapatkan kalau Ananda suka membolos itu apa nanti? Takut tidak ada kelas. Takut tidak di kelas, kemudian apa lagi? Apalagi nilai menurun. Kemudian apa lagi? Tidak biasa saja Ananda tidak disenangi sama teman biasanya ya kan? Nah, ya, jadi itu beberapa contoh ya dari dampak dari Ananda suka membolos atau perilaku membolos tadi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama takut tidak naik kelas. Kemudian yang kedua nilai menurun. Yang ketiga tadi apa? Nah, kemudian yang ketiga itu tidak disenangi sama teman. Nah, jadi itu beberapa dampak kalau Ananda terus melakukan perilaku membolos itu, ya. Jadi apakah Ananda merasakan itu yang Ananda sebutkan tadi itu, dampak-dampak yang Ananda sebutkan tadi itu sudah merasakan ya? Oh iya, jadi Ananda sudah merasakan bagaimana dampak dari Ananda yang suka membolos itu, ya. Nah, jadi Pak Guru mau tanya lagi nih, apakah penting meninggalkan perilaku membolos itu? Penting ya. Nah, jadi kenapa Ananda mengatakan bahwa meninggalkan perilaku membolos itu penting? Kenapa Ananda mengatakan kalau perilaku membolos itu penting? Takut? Nah, salah satunya tadi takut tidak naik kelas. Jadi itu alasannya kenapa Ananda mengatakan bahwa penting untuk meninggalkan perilaku membolos itu. Jadi Ananda sudah ada pemahaman lah bahwa dampak dari perilaku membolos itu ada nyatanya. Jadi Ananda sudah bisa menyebutkan tadi dampak dari perilaku membolos tersebut. Nah, jadi Ananda sudah menjelaskan tadi permasalahan-permasalahan yang Ananda rasakan dan alasan-alasan Ananda yang Ananda rasakan sehingga Ananda melakukan perilaku membolos tersebut. Apakah pernah ada di pikiran Ananda atau usaha Ananda untuk merubah perilaku dari membolos tersebut? Pernah ada kepikiran nggak Ananda untuk merubah perilaku membolos tersebut? Tidak pernah. Apa alasannya kok Ananda tidak pernah ada usaha atau niat untuk melakukan perubahan membolos tersebut, perilaku membolos tersebut? Karena saya bingung Pak, gimana caranya? Bingung bagaimana caranya. Ya, jadi kalau sekarang apakah Ananda sudah ada niat atau ada keinginan untuk melakukan perubahan tersebut? Sudah ada ya? Berarti sudah ada kepikiran ya, niat untuk melakukan perubahan dari membolos tersebut Pak ya? Ya, jadi Guru nanya lagi nih kira-kira usaha apa kira-kira yang akan Ananda lakukan untuk menghilangkan perilaku membolos tersebut? Kira-kira usaha apa yang akan Ananda lakukan untuk menghilangkan perilaku membolos tersebut? Rajin mengerjakan tugas. Nah, tadi kan ada berapa tadi? Yang pertama malas ke sekolah, kemudian tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian sering dimarahi oleh Pak Guru, kemudian mengantuk di kelas. Nah, tadi kan itu beberapa masalah-masalah yang Anda sampaikan. Nah, jadi sekarang Pak Guru tanya, kira-kira usaha apa yang Anda lakukan untuk
menghilangkan perilaku membolos tersebut tadi. Apa yang tadi yang disebutkan? Yang pertama tadi apa? Harus rajin mengerjakan tugas. Kemudian apa lagi? Lebih pandai mengatur waktu tidur. Kemudian lebih rajin ke sekolah. Nah, jadi Ananda sudah bisa menentukan itu masalahnya, ya. Jadi Ananda sudah tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ananda hadapi tadi. Nah, jadi yang pertama tadi ada mengerjakan tugasnya. Kemudian pandai mengatur waktu tidur. Kemudian yang terakhir apa lagi? Rajin ke sekolah. Nah, jadi Ananda sudah bisa merumuskan apa-apa saja cara-cara Ananda agar Ananda bisa merubah atau menghilangkan perilaku dari membolos tersebut. Ya. Baik, tadi Ananda sudah menjelaskan dan memberitahu Pak Guru bahwa solusi-solusi atau langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan perilaku membolos tersebut. Jadi di sini ada contoh-contoh perilaku maladaptif. Tahu nggak apa perilaku maladaptif itu? Sudah tahu ya. Jadi perilaku maladaptif adalah pola perilaku yang tidak sesuai atau tidak efektif dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi perilaku maladaptif itu adalah perilaku yang tidak positif. Nah, ya. Jadi di sini ada beberapa contoh perilaku maladaptif. Nah, ya. Jadi membolos sekolah, apakah membolos itu perilaku positif atau negatif? Negatif ya. Nah, jadi membolos sekolah itu adalah salah satu contoh perilaku negatif. Nah, jadi kalau kita membolos sekolah, dampaknya apa? Nilai turun. Nah, jadi guru kehilangan kepercayaan. Nah, kemudian yang malas mengerjakan tugas. Nah, apakah malas mengerjakan tugas ini perilaku yang baik, perilaku positif atau negatif? Nah, perilaku negatif. Nah, jadi apa dampaknya kalau kita tidak mengerjakan tugas? Tidak mencapai target belajar. Kemudian datang terlambat. Nah, apakah datang terlambat itu perilaku positif atau negatif? Negatif. Nah, apa dampaknya kalau kita datang terlambat? Tertinggal pelajaran dan dianggap tidak disiplin. Nah, jadi ini beberapa contoh-contoh dari perilaku maladaptif. Nah, ya. Dan setelah Anda melihat contoh-contoh perilaku maladaptif itu, apakah perilaku ini harus diubah atau tetap kita laksanakan? Harus diubah karena ini perilaku yang tidak baik atau tidak positif. Jadi Anda sudah melihat tadi ya contoh-contoh dari perilaku maladaptif dan ini harus dirubah ya. Baik, Ananda, tadi kita sudah Pak Guru sudah memperlihatkan contoh perilaku maladaptif ya. Nah, jadi sekarang Anda silakan diisi lembar kontrak perilakunya ya. Nah, silakan diisi isi portalnya. Ada nama, kelas, kemudian asal sekolah. Silakan di sini. Lembar kontrak perilakunya, nama, ya, asal sekolah, kemudian tanda tangan di sini, tanda tangannya. Jadi
lembar kontrak perilaku ini, di sini ada beberapa komponen ya. Jadi yang pertama yaitu perilaku yang akan diubah. Nah, jadi Ananda kan tadi suka membolos nih. Nah, jadi kita di kontrak perilaku ini Pak Guru sama Ananda berjanji bahwa perilaku yang Ananda harus ubah itulah kebiasaan membolos tadi ya. Kemudian yang kedua ada perilaku yang diharapkan ini ya, siswa hadir di sekolah lebih rajin lagi kan. Kemudian yang ketiga target, ini ada target waktu pencapaian dalam waktu 2 minggu. Pak Guru akan memantau terus ya kehadirannya. Jadi Pak Guru akan cek kehadiran Anda selama 2 minggu itu. Kemudian kalau nanti Ananda ada perubahan, misalnya Ananda lebih rajin lagi, setelah Pak Guru cek ternyata Ananda tidak pernah bolos lagi, atau ada perubahan dari sikap Ananda yang suka membolos itu menjadi tidak suka membolos. Kira-kira Ananda mau ribut enggak? Tidak. Alasan Ananda tidak mau ribut itu apa? Untuk kebaikan Ananda sendiri ya. Jadi bagus sekali. Berarti Ananda sudah ada komitmen bahwa Ananda ingin merubah sendiri dan Ananda peduli dengan diri Ananda sendiri ya. Kemudian kalau nanti di dalam hasil observasi atau hasil pemantauan Pak Guru itu Ananda tidak ada perubahan misalnya, kira-kira apa konsekuensi yang Ananda dapatkan nanti? Dipanggil orang tuanya ke sekolah. Jadi nanti kalau Ananda tidak ada perubahan, berarti Ananda bersedia dipanggil orang tuanya ke sekolah. Jadi kemudian durasi kontrak kita ini Ananda ya. Durasi kontrak kita ini berlaku selama 2 minggu ya. Jadi selama 2 minggu itu Pak Guru akan terus pantau nanti ya, bagaimana perkembangan Ananda, apakah Ananda sudah ada perubahan atau tidak ya. Itu Ananda ya. Paham maksudnya Ananda? Jadi sini sudah jelas ya kontrak perilaku yang Ananda buat tadi ya. Jadi ini saya simpan dulu ya Ananda sebagai arsipnya Pak Guru. Kemudian ini ada lembar hasil evaluasi ya, lembar evaluasi hasil itu konseling individu. Jadi silakan isi lagi nah. Biasa isi namanya di sini. Oke. Tulis namanya, kemudian kelasnya. Oke, nah silakan itu nanti diisi ya, ini diisi. Ya, iya. Oke. Nah, ini ada tangan di bawah. Oke. Isi simpan aja dulu. Kemudian tadi kita sudah buat kontrak perilaku, Anda juga sudah mengisi evaluasi hasil konseling individu pada pagi hari ini. Jadi Pak Guru akan terus memantau nanti ya selama kontrak kita tadi yang berapa minggu? Yang itu 2 minggu ya. Jadi 2 minggu itu Pak Guru terus pantau bagaimana perkembangan Anda. Jadi Pak Guru berharap setelah kita mengadakan konseling individu ini Anda ada perubahan ya, bisa lebih rajin lagi ya, dan tidak ada membolos lagi ya. Perilaku membolos itu tidak ada lagi di diri Anda gitu ya. Setelah Anda melakukan kegiatan konseling individu
pada hari ini, apa yang bisa Anda simpulkan dari kegiatan ini? Saya dapat mempelajari Pak. Ya, Bisa lebih betul mengatur waktu. ya bisa lebih tahu cara mengatur waktu. Kemudian apa lagi? Dan menghilangkan kebiasaan Membolos. Jadi lebih tahu bagaimana cara menghilangkan kebiasaan membolos tersebut. Jadi berarti Ananda sudah memahami ya apa yang kita bicarakan dari awal tadi ya. Jadi yang pertama tadi Ananda bisa tahu bagaimana cara mengatur waktu. Kemudian yang kedua Ananda bisa sekarang tahu ya bagaimana atau usaha apa yang Anda lakukan untuk menghilangkan kebiasaan membolos tersebut. Jadi apa yang Anda rasakan setelah Anda mengikuti kegiatan konseling ini? Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda masih terbebani atau gimana perasaan Anda? Saya merasa lebih tenang Pak. Merasa lebih tenang. Kemudian apa lagi yang Anda rasakan? Saya cukup mendapatkan banyak solusi Pak. Banyak solusi ya, banyak solusi dari apa yang kita bahas tadi ya. Jadi Ananda silahkan Ananda mulai hari ini merubah perilaku suka membolos tersebut Anda ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa dirubah ya. Jadi semua bisa dirubah ya selama Ananda ada keinginan ya, dan ada kemauan untuk merubah perilaku yang tidak baik tersebut ya. Jadi silakan yang bisa merubah perilaku yang negatif itu ya Anda sendiri ya. Jadi tidak mungkin orang lain yang bisa merubah Anda ya. Jadi silakan Anda lah yang bisa merubah Anda mau ke arah yang lebih baik atau mau ke arah yang lebih buruk. Jadi itu tergantung dari diri Anda ya. Jadi tadi kita sudah Ananda sudah menyebutkan bahwa Ananda sekarang sudah tahu ya bagaimana langkah-langkah atau usaha-usaha apa yang Ananda lakukan untuk merubah perilaku membolos tersebut. Dan Pak Guru percaya bahwa semua yang Ananda lakukan itu pasti akan memiliki hasil kalau Ananda mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, saya rasa waktu kita sudah berakhir. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Jadi kan kita tadi sudah membukanya dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan solusi yang terbaik ya. Jadi Pak Guru pimpin doanya, berdoa dalam hati, mulai berdoa selesai. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir di ruang Pak Guru. Nanti kita sekali lagi Pak Guru akan tetap pantau. Nanti kalau tidak ada perubahan maka Pak Guru akan panggil kembali ke ruang BK. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mati tuh.